Halo semuanya, baik kita lanjutkan perkuliahan PTI kita. Hari ini kita akan membahas mengenai akuisisi dan pengembangan sistem informasi untuk organisasi. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi dan metodologi yang biasa digunakan. Kemudian tahapan pembelian sistem. Nah, jadi kemarin kita sudah tahu ya apa saja manfaat sistem informasi untuk organisasi, pentingnya sistem informasi pada organisasi itu ya ada banyak sekali fungsinya. Nah, untuk mendapatkan sistem informasi itu kita bisa membeli atau membangun sendiri seperti itu. Dua-duanya itu ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangan. Seperti misalnya kalau membeli itu apa ya? Dia lebih cepat. Dia lebih cepat ketika kita butuhkan ya kita tinggal beli, kita coba dulu bisa test drive, kemudian kalau cocok kita gunakan seperti itu. Nah, cuma di sini kalau membeli untuk maintenance dan support-nya itu akan mengeluarkan biaya lagi ya, karena itu maintenance dan support-nya dari vendor seperti itu. Dan kemudian belum tentu juga software yang dibeli itu cocok dengan seluruh kebutuhan organisasi. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak cocok seperti itu. Kalau membuat sendiri, tentunya dia pasti akan lebih cocok dengan kebutuhan organisasi. Misalkan gini ya, misalkan kita membeli baju versus menjahit ya, kita jahit sendiri custom. Kalau beli ya kita coba, kalau cocok beli, lebih cepat kan. Tapi kalau misalkan tapi mungkin ada bagian-bagian yang kita tidak sukai, misalkan tangannya mungkin agak panjangan sedikit atau kependekan sedikit. Nah, sedangkan kalau misalkan kita buat itu pasti cocok, ya, pasti ukuran kita, itu hanya didesain untuk kita, seperti itu. Nah, cuma kalau membangun sendiri sistem itu akan keluar biayanya banyak dalam proses pembangunan sistemnya gitu ya. Mungkin maintenance dan supportnya tidak semahal kalau membeli tadi, tapi dalam membangun sistemnya pasti akan keluar biaya banyak dibandingkan dengan membeli. Kemudian dari sisi waktu juga itu bisa memakan waktu bulanan bahkan tahunan untuk sampai akhirnya sistemnya di-deploy. Jadi kalau misalkan kita bandingkan satu-satu dari membeli versus membangun sendiri, sistem itu ada kelebihan dan masing-masing dari tadi dari sisi biayanya ya, kemudian dari sisi kebutuhan organisasi, kemudian proses improvement kalau misalkan membeli itu apa ya, karena sistem yang dibuat oleh orang lain itu belum tentu cocok dengan apa yang kita kerjakan di organisasi. Jadi mau tidak mau ada perubahan ya, proses bisnis re-engineering di organisasi. Sedangkan kalau proses bisnis, kalau misalkan kita membangun sendiri sistem informasi, proses bisnisnya tetap mungkin ya. Walaupun jelek, proses bisnisnya akan tetap berjalan, tapi diotomasi saja gitu perbedaannya. Dari sisi kualitas, kalau misalkan membangun sendiri, itu tergantung dari programming timnya. Kalau programming timnya bagus, ya bagus hasilnya seperti itu. Kalau misalkan membeli, kan kita bisa coba dulu sebelum membeli. Kalau bagus ya kita beli, kalau tidak, ya tidak cocok, tidak usah dibeli seperti itu. Nah, dari sisi waktu juga kalau membangun sendiri itu bisa sampai tahunan ya untuk mendevelop suatu sistem. Tapi kalau misalkan beli, kita bisa beli saat ini juga. Dari sisi staffing and support, kalau membangun sendiri artinya kita harus punya in-house ya, sumber daya manusia yang terlatih untuk memaintain itu. Kan misalkan mau ada yang ditambah fiturnya atau ada yang diperbaiki, ada error, kita harus punya sendiri. Sedangkan kalau beli, kita kan dibantu oleh vendor, tapi ya itu tadi mengeluarkan biaya lagi untuk maintenance-nya. Dari sisi competitive advantage, kalau seandainya kita membangun software sendiri ya dan softwarenya bagus, jadi itu unik kan, kita punya keunggulan dibandingkan dengan organisasi lain. Tapi kalau misalkan beli, ya organisasi lain juga bisa beli software yang sama. Jadi itu bukan merupakan suatu keunggulan untuk organisasi. Nah, kalau misalkan pada akhirnya kita memutuskan, ya udah kita mengembangkan sistem sendiri ya. Nah, ada beberapa tahapan yang biasa digunakan, yang biasa dilakukan itu dalam pengembangan sistem. Yang pertama adalah perencanaan atau investigasi.
Jadi perencanaan atau investigasi ini adalah fase awal dalam pengembangan sistem informasi baru ataupun mau memodifikasi sistem yang lama. Jadi tujuan dari fase perencanaan ini untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah spesifik yang ingin dipecahkan atau opportunity yang ingin diraih. Jadi kita mau mengembangkan sistem informasi baru ataupun memodifikasi sistem informasi lama itu ada tujuannya ya, ada masalah yang mau diselesaikan atau ada opportunity yang ingin diraih, bukan ya udah pengen bikin aja ya, tidak bisa seperti itu. Jadi langkah-langkah investigasi ini ada terdiri dari beberapa langkah-langkah. Yang pertama meninjau sistem investigation request atau sistem request, biasa disebut sistem request saja. Sistem request itu adalah dokumen yang biasanya dikeluarkan oleh unit kerja non-IT justru ya, unit kerja bisnisnya itu. Mereka mempunyai ide, misalkan BAK contoh misalnya, BAK di sini punya ide bagaimana kalau kita membuat sistem untuk membantu perkuliahan jarak jauh misalkan seperti itu. Nah, BAK di sini disebut project sponsor ya. Jadi sistem request itu dikeluarkan oleh project sponsor, yaitu merupakan dokumen yang menyajikan ringkasan singkat tentang kebutuhan bisnis dan menjelaskan bagaimana sistem yang mendukung kebutuhan tersebut akan menciptakan nilai tambah. Jadi tadi kalau misalkan contoh BAK, dijelaskan kebutuhan perkuliahan jarak jauh itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, tidak bisa lagi kalau kita tidak dibantu oleh sistem informasi yang mumpuni misalkan. Jadi dengan sistem informasi nanti perkuliahannya akan berjalan lebih baik seperti ini, itu yang dijelaskan di sistem request. Kemudian setelah project sponsor mengeluarkan sistem request, tahapan yang kedua adalah membentuk tim kecil untuk tahapan investigasi atau perencanaan ini ya. Jadi tim kecil ini bertugas mengumpulkan dan menganalisis data, menyiapkan laporan investigasi, dan mempresentasikan hasilnya kepada tim pengarah proyek. Jadi yang pertama, project sponsor itu menggandeng orang IT biasanya. Tim kecil ini terdiri dari project sponsor dan tim IT untuk kemudian menggodok sistem request tadi supaya lebih detail isinya dan bisa dipresentasikan nanti terakhir kepada tim pengarah proyek atau disebut steering committee. Steering committee itu bisa isinya pimpinan seperti itu ya, atau orang yang berkepentingan terhadap sistem informasi. Nah, setelah membuat tim, tentunya kita harus menentukan jadwal ya dan anggaran. Perencanaan ini mau kita buat ya berapa lama gitu. Misalkan sebulan. Pokoknya dalam sebulan ini sebelum masuk ke semester genap misalkan, dokumen perencanaan itu sudah ada, hasil tahapan perencanaan sudah ada. Dalam sebulan itu anggaran yang dibutuhkan segini, dalam sebulan itu kita bagi-bagi lagi, 1 minggu pertama hasil yang dikeluarkan adalah ini, minggu kedua sudah harus menghasilkan ini, minggu ketiga dan minggu keempat, nah akhirnya dipresentasikan ke steering committee. Nah, itu yang disebut anggaran dan jadwal dan milestone ya. Tadi milestone aktivitas itu minggu pertama harus menghasilkan apa, minggu kedua menghasilkan apa, seperti itu contohnya. Sudah, timnya sudah ada, anggaran dan jadwalnya sudah jelas, nah baru kita lakukan ya investigasi atau perencanaan. Misal tadi contohnya sepanjang Desember kita ambil time frame-nya ya. Dalam sebulan, bulan Desember berarti harus didefinisikan dengan jelas ya, definisi dan cakupan masalah yang tadi dijelaskan dalam sistem request itu dianalisis lagi, digodok lagi, sehingga didapatkan gambaran umum kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh sistem. Nah, metode untuk melakukan investigasi itu bisa menggunakan JAD atau Joint Application Development, ya kurang lebih seperti FGD gitu ya, diskusi dengan orang-orang yang akan terlibat dengan sistem yang nanti dibuat. Kemudian ada functional decomposition, itu bagaimana kita membreakdown masalah yang kompleks menjadi masalah yang kecil-kecil seperti itu, nanti teman-teman bisa dalami sendiri di referensi buku teks yang kita gunakan. Nah, setelah itu tadi ya, definisi dan cakupan masalah, kemudian tim perencanaan atau tim investigasi itu melakukan feasibility analysis awal. Feasibility analysis atau analisis kelayakan itu terdiri dari ada technical feasibility, jadi memeriksa apakah proyek yang mau dikerjakan itu layak dalam batasan teknologi yang tersedia saat ini. Dari sisi ekonomi gitu ya, apakah manfaat yang diharapkan kalau misalkan dengan proyek
yang dikerjakan tadi sesuai dengan biaya yang dimiliki oleh organisasi dan itu akan memberikan keuntungan untuk organisasi itu dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian legal feasibility, kita juga harus mempertimbangkan ini melawan hukum atau tidak, atau ini sesuai dengan hukum yang berlaku misalkan. Kemudian operational feasibility itu kita melihat apakah sistem nanti akan diterima oleh orang-orang dan seberapa baik sistem tersebut akan memenuhi berbagai ekspektasi kinerja sistem. Lalu schedule feasibility, proses menentukan apakah suatu proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang diinginkan. Misal tadi contohnya PJJ tadi ya, kita berharap itu bisa segera digunakan sebelum pandemi ini berakhir. Tapi apakah mungkin itu dibangun dalam waktu cepat? Jangan-jangan nanti proyeknya belum selesai, tahu-taunya udah tidak ada PJJ, nah, misalkan seperti itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu dilakukan oleh tim tadi melalui feasibility analysis ini. Nah, setelah analisis tadi ya, menganalisis definisi dan masalah yang mau diselesaikan, kemudian kita pertimbangkan juga dari aspek-aspek teknik, ekonomi, legal operation dan schedule, kita susun hasil analisis tadi ya, perencanaan tadi. Hasil perencanaan atau investigasi tadi disusun dalam sebuah laporan yang disebut project plan. Jadi hasil dari perencanaan, tahapan perencanaan atau investigasi itu adalah project plan. Nah, itu isinya rangkuman hasil investigasi sistem. Kemudian ada rekomendasi juga. Rekomendasi kan nanti laporan ini dipresentasikan ke steering committee beserta rekomendasinya. Kira-kira kalau kita opsi yang diberikan pertama misalkan kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, tahapan setelah perencanaan itu adalah analisis sistem, atau mengubah proyek dengan cara tertentu dan mungkin mengulangi tahapan investigasi sistem atau menghentikan semua proyek. Itu diberikan opsi itu dan konsekuensinya. Jadi pimpinan tahu ini kalau dilanjutkan konsekuensinya seperti ini, mungkin ada anggaran yang keluar, waktu yang tersita, harus ada orang-orang yang terlibat dan sebagainya, atau harus ada yang diubah dari proposal project plan-nya tadi, atau dihentikan sama sekali. Gitu. Jadi hasil investigasi tadi direview, ya, ditinjau bersama tim pengarah atau steering committee untuk mendapatkan masukan dan nasihat yang digunakan untuk menyelesaikan laporan investigasi sistem. Nah, kalau misalkan ini contoh, tapi tidak harus seperti ini. Project plan itu isinya ya kurang lebih ada di sini ada project scope ya. Apa saja sebetulnya yang mau dibangun dari sistem itu, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah apa saja, dan hasil feasibility analisisnya tadi ya, dari pertimbangan ekonomi, operasional, dan lain-lain, rekomendasi yang diberikan. Nah, tadi antara dilanjutkan, diulangi dengan modifikasi atau dihentikan. Nah, jika seandainya sudah disetujui untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya, maka tahapan yang kedua setelah perencanaan ya, adalah analisis. Analisis sistem itu penekanannya adalah pada mengumpulkan data pada sistem yang ada. Maksudnya sistem yang berjalan saat ini itu seperti apa, itu harus kita kumpulkan data-datanya. Kemudian menentukan persyaratan atau requirements untuk sistem yang baru. Lalu mempertimbangkan alternatif dalam batasan yang ada dan melakukan feasibility analysis beberapa alternatif solusi. Nah, jadi penjelasan dari ini adalah pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan sama seperti perencanaan tadi, kita sekarang membentuk tim. Ya, membentuk tim, kalau tadi tim untuk perencanaan, yang berikutnya adalah membentuk tim untuk analisis. Bisa jadi itu tim yang sama dengan perencanaan tadi, mungkin dengan tambahan beberapa orang, karena tahapan analisis kan lebih kompleks daripada tahapan perencanaan. Ini sudah lebih detail yang mau dianalisis. Sama membentuk tim serta menentukan anggaran dan jadwal kegiatan analisis sistem. Katakan misalkan analisis juga tadi perencanaan 1 bulan Desember, analisis kita lakukan dalam 2 bulan, misalkan Januari dan Februari sudah harus selesai. Anggarannya seperti ini, seperti itu. Nah, yang pertama dilakukan dalam analisis itu adalah mempelajari sistem berjalan. Jadi sistem berjalan
misalkan tadi contohnya PJJ ya, saat ini PJJ itu berjalannya seperti apa. Nah, itu kita identifikasi. Kekurangan dan kelemahan dengan sistem yang saat ini sudah ada tuh apa? Kenapa kita harus membuat sistem yang baru? Nah, itu yang harus dipelajari. Kita memeriksa mulai dari input, output, proses, dari sisi keamanan dan kontrol, dan kinerja sistem yang saat ini itu apa kekurangan-kekurangannya. Ini bisa dilakukan dengan metode JAD tadi ya, Joint Application Development tadi, seperti FGD itu tadi, diskusi. Atau observasi langsung melihat cara kerja cara kerja sistem yang sedang berjalan, atau survei ke orang-orang yang menggunakan sistem saat ini berjalan. Nah, kemudian menentukan dan memprioritaskan kebutuhan sistem. Jadi, sistem yang mau dibangun, katakan kita sudah mengetahui sistem yang sudah ada, oh itu ternyata kekurangannya misalnya kita kan pakai Sipadu juga, pakai Google Classroom juga, kemudian pakai Zoom Meeting juga, nanti ujian lain lagi misalnya itu, tidak terhubung satu sama lain misal katakan ya, contoh, kelemahannya misalnya. Jadi kita harus membangun suatu sistem baru yang terhubung mulai dari absensinya, meeting langsungnya gitu ya, yang tatap muka langsung maupun yang recorded. Jadi kita satu sistem gitu loh, nggak pecah-pecah misal. Nah, itu kan banyak sekali yang harus dibangun mulai dari perkuliahannya, absensinya, untuk posting videonya misalnya seperti itu ya, ujiannya. Nah, itu harus kita prioritaskan mana dulu yang mau dibangun karena kan ada banyak sekali kebutuhan yang mau dibangun, fitur-fitur yang mau dibangun. Nah, kebutuhan sistem itu terdiri dari bukan hanya kebutuhan fungsional tapi juga ada yang namanya kebutuhan non-fungsional. Nah, itu yang harus diidentifikasi apa saja sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi, tujuan dari langkah ini adalah untuk menentukan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat nanti akan terimbas dengan penggunaan sistem yang baru, dan kebutuhan organisasi ya untuk sistem yang baru ataupun sistem lama yang dimodifikasi. Nah, selanjutnya kebutuhan fungsi-fungsi tadi kita kelompokkan ke dalam kategori berikut. Yang pertama adalah kategori kritis. Jadi fungsi-fungsi yang tergolong dalam kategori kritis itu artinya adalah fungsi-fungsi yang sistem itu tidak dapat diterima kecuali fungsi ini tersedia. Misalkan kita tadi mau membuat sistem untuk perkuliahan jarak jauh, tapi malah fitur untuk perkuliahannya tidak ada. Ya batal itu namanya ya. Itu malah yang dibuat fitur-fitur pendukungnya. Nah, fungsi-fungsi kritis itu contohnya adalah fungsi perkuliahan. Itu pasti masuk ke fungsi kritis. Kemudian fungsi absensi itu fungsi kritis. Katakan yang prioritas sedang itu yang bisalah kalau misalkan nggak keburu ya udah nggak apa-apa. Prioritas sedang tuh misalnya fitur untuk mengupload video-video rekaman materi dosen misalnya. Ya kalau nggak keburu ya nggak apa-apa lah misalkan pakai YouTube aja dulu. Nah, itu bisa masuk ke prioritas sedang. Meskipun pekerjaan agak terganggu, sistem akan tetap efektif tanpa fitur atau kemampuan ini gitu. Lalu ada fitur-fitur yang kita masukkan ke prioritas rendah. Artinya ini fitur-fitur yang hanya apa ya, nice to have lah. Kalau kita punya ya lebih bagus, tapi enggak juga tidak apa-apa. Pekerjaan hanya akan sedikit terganggu oleh kurangnya fitur atau kemampuan ini. Nah, itu yang kebutuhan fungsional. Kalau kebutuhan non fungsional itu contoh-contohnya misalnya gini, sistem itu harus available 24/7 misalkan. Availability-nya, reliability-nya nggak boleh down, kemudahan penggunaannya, ease of use, dan lain-lain itu teman-teman bisa baca sendiri lebih detail di buku teks ya. Itu yang harus diidentifikasi. Misal ini ya, hasil analisisnya oke kita dapat kebutuhan non fungsionalnya, operasionalnya harus seperti ini dari sisi performa, keamanan seperti ini. Nah, fungsional requirement kita pengen ada fitur A, B, C dan seterusnya. Nah, jadi dari setelah kita tahu tadi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan untuk sistem, kita pastinya punya alternatif solusi kan untuk sistem yang mau dibangun. Misal contoh tadi sistem PJJ tadi ya. Setelah kita analisis ternyata kebutuhan kita tuh banyak banget mulai dari perkuliahan, absensi sampai dengan ujian gitu ya. Kita bisa
kasih alternatif solusi, misalkan solusi yang pertama kita bangun full semuanya dari awal sampai akhir fitur itu kita mau bangun versi STIS sendiri misalkan, termasuk untuk meetingnya, termasuk untuk apa namanya, upload video, absensi dan lain sebagainya misalkan. Itu opsi pertama misalnya kita taruh. Atau opsi kedua kita beli deh akhirnya sebagian, kayaknya ini terlalu berat kalau dibangun sendiri, kita tidak punya resource sumber daya manusia sebanyak itu untuk membangun dalam waktu cepat. Mungkin opsi kedua kita beli, seperti itu. Opsi ketiga, misalkan kita bangun tapi tidak seluruh requirement kita akan diselesaikan. Misalkan kayaknya cuma 80% dia sanggupnya, 20%-nya enggak, kayak gitu. Misalkan fitur-fitur yang untuk upload video tadi nggak usah dibangun, misalnya itu. Zoom meetingnya tetap pakai Zoom, kita hanya fokus di classroom-nya misalkan. Kayak classroom kita versi kita sendiri, misalnya seperti itu. Atau opsi keempat kita beli tapi kemudian kita modifikasi. Atau misalkan kita bangun tapi pakai open source yang sudah ada. Jadi tidak from scratch, kita belum buat sendiri source code-nya dari awalnya. Jadi kita harus mengusulkan solusi alternatif gitu. Tadi dari hasil kebutuhan, analisis kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang sudah kita lakukan, kita tim analisis itu memberikan beberapa alternatif solusi untuk sistem yang akan dikembangkan. Nah, masing-masing solusi tadi, kandidat, misalkan kita menghasilkan 5 kandidat solusi, itu dikaji plus minusnya. Dilakukan analisis kelayakan seperti tadi yang saya sebut di awal, visibility analysis ya, visibility analysis. Untuk masing-masing kandidat itu dikaji plus minusnya dari sisi visibility analysis, technicalnya, economicalnya, operasionalnya, legalnya itu dikaji masing-masing. Nah, bila sudah sampai sini, tahapan analisis sistem itu diakhiri dengan laporan analisis sistem atau yang disebut dengan sistem proposal. Nah, jadi kalau tadi perencanaan itu hasilnya adalah project plan, maka dari tahapan analisis itu hasilnya adalah sistem proposal. Itu dokumen formal yang meringkas semua temuan dari fase analisis ini. Nah, selanjutnya laporan analisis sistem ini disajikan tadi ya sama seperti project plan ke tim steering committee ya. Ke steering committee dan project sponsor juga tentunya harus tahu ya sistem kandidatnya ini. Kalaupun ada yang berubah atau ditambah dikurangi, project sponsor dan steering committee harus mengetahui dan menyetujui setiap perubahan. Nah, ini kurang lebih sama sih sistem analisis atau sistem proposal ini formatnya seperti project plan tadi, cuma lebih dalam, project scope-nya sudah harusnya lebih detail karena kan sudah dianalisis lebih dalam. Business requirement-nya juga lebih detail. Constraint-constraint yang dihadapi misalkan tantangan yang akan kita hadapi, limitasi dari segi dana seperti ini, limitasi dari segi waktu seperti ini. Visibility analysis dan rekomendasinya juga lebih mendalam. Nah, berikutnya dari setelah tahapan analisis adalah tahapan perancangan. Jadi, tahapan perancangan ini kita mendesain sistem yang mau dibangun. Ini sudah lebih ke teknis ya, lebih ke orang IT-nya. Ini yang kalau tadi tahapan perencanaan dan analisis itu kita memandang dari sudut pandang bisnisnya ya, sudut pandang non IT-nya, dari sudut pandang organisasi, proses bisnisnya itu yang kita lihat. Kalau sudah masuk ke perancangan, ini sudut pandangnya sudah lebih ke teknis teknologinya. Ini sudah orang IT yang bermain di sini. Jadi fase desain itu akan memutuskan bagaimana sistem akan beroperasi ya dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, infrastrukturnya, jaringan antar muka pengguna, bagaimana programnya nanti struktur programnya gitu ya, database dan file data yang akan dibutuhkan. Jadi itu yang dirancang. Jadi sama seperti tadi ya, yang namanya project pasti kita akan membuat tim dan menentukan anggaran dan jadwalnya dulu. Misal tadi Desember perencanaan, Januari Februari itu analisis, maka Maret April sudah kita rancang tuh sistem yang mau dibangun itu udah kebayang gitu ya.
bentuknya akan seperti apa, cara kerjanya seperti apa itu sudah dirancang. Mulai dari merancang user interface atau antarmuka pengguna, ya, bagaimana nanti tampilan dari sistem yang mau dibangun, ya, menunya ada apa, di sebelah mana, warnanya apa. Nah, itu yang dimaksud dengan antarmuka pengguna. Jadi bagaimana pengalaman pengguna terhadap sistem informasi itu kan akan menentukan apakah sistem akan diterima dan digunakan. Seperti yang kita bahas di awal-awal perkuliahan ya, bahwa ease of use itu akan menentukan, sangat menentukan sistem itu nanti diterima atau tidak oleh orang-orang yang akan menggunakan, pengguna di organisasi. Desain antarmuka pengguna itu mengintegrasikan konsep dan metode dari ilmu komputer, desain grafis, dan ada sisi psikologinya juga, supaya antarmuka yang dibangun itu dapat diakses, mudah digunakan, dan efisien. Nah, ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mendesain antarmuka, pertama dari konsistensi ya, harus konsisten antar halaman, kemudian bisa informatif dalam memberikan feedback. Jadi kalau memberikan pesan error itu juga yang jelas, misalnya pesan errornya jelas, bukan dalam bentuk kode-kode. Kemudian cara penanganan errornya juga simple, jadi orang-orang tuh nggak bingung kalau ada error misalkan. Dan seterusnya ini teman-teman nanti bisa baca sendiri lebih detailnya. Nah, setelah tadi merancang antarmuka, yang harus dilakukan berikutnya adalah merancang sistem keamanan dan kontrol. Jadi keamanan dan kendali harus dikembangkan untuk semua aspek sistem informasi, ya, mulai dari perangkat kerasnya, perangkat lunak, sistem database, telekomunikasi, dan operasi internet. Jadi kita harus memastikan benar-benar mulai dari input itu aman, processing control aman, ya, processing storage, penggunaan password, user authentication, siapa aja yang bisa mengakses menu apa, itu harus dipikirkan. Kemudian dari database nih, database juga sangat penting sekali. Siapa yang bisa nanti mengakses database itu, siapa saja, mengakses tabel apa, passwordnya bagaimana, siapa yang akan di-deny, tidak boleh mengakses tabel apa, tabel rahasia ini tidak boleh diakses oleh si A, B, C. Nah, itu harus dipikirkan dengan baik. Merancang sistem keamanan dan kontrol supaya sistem benar-benar aman digunakan. Sampai sedetail personalnya pun ya, memastikan setiap personel yang menggunakan sistem itu authorized. Kayak misalkan harus punya email STIS untuk masuk ke sistem PJJ kayak gitu. Kemudian yang berikutnya harus dirancang adalah DRP atau Disaster Recovery Planning, perencana pemulihan kalau ada bencana, yaitu dokumentasi proses untuk memulihkan aset sistem informasi suatu organisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, dan fasilitas jika terjadi bencana. Misalkan, jadi bencana-bencana untuk atau ancaman untuk sistem informasi itu ada macam-macamnya ya. Ada yang dari manusia, misalnya sabotase, teroris seperti itu ya. Atau misalkan juga dari manusia tapi tidak sengaja gitu. Misalkan tidak sengaja aliran listrik mati, atau misalkan tidak sengaja operator itu menghapus data misalkan. Nah, itu apa yang harus dilakukan kalau misalkan terjadi seperti itu? Nah, itu yang disebut dengan rencana pemulihan bencana atau DRP. Kalau terjadi banjir, bagaimana misalkan? Tsunami bagaimana? Kalau gempa bagaimana? Server itu apa mitigasi yang harus dilakukan kalau misalkan terjadi banjir? Apakah kita biarkan saja dia terendam banjir atau kita punya backup data di tempat lain? Seperti itu ya. Lalu merancang basis data. Ini sudah dibahas ya pada pertemuan mengenai basis data. Itu bisa menggunakan ERD untuk merancang basis data. Nah, semua rancangan itu tadi kita memiliki informasi yang lebih dalam tentang kandidat-kandidat sistem yang tadi kita usulkan di tahapan analisis ya. Kita punya, katakan tadi misalkan 5 kandidat sistem, dan kita sekarang sudah ada gambaran perancangan sistem yang kita mau itu seperti apa, sudah kita rancang. Jadi kita bisa melakukan menilai ulang tadi, beberapa kandidat tadi kita nilai ulang lagi ya. Kita lakukan feasibility analysis yang lebih dalam. Kita menilai kembali kelayakan
dari sisi teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan penjadwalan berdasarkan informasi baru yang kita dapatkan dari tahapan perancangan. Jadi benar-benar kita, oh dari 5 ini udah ada bayangan kayaknya kita akan mengerucut ke kandidat yang pertama, misalkan seperti itu ya. Nah, selesai tahapan perencanaan ini kita menyusun yang namanya system specification. Jadi tadi ada project plan, ada sistem proposal, tahapan perancangan itu menghasilkan system specification. Jadi spesifikasi sistem itu sudah sangat detail, kita mau hardware-nya, spek-nya seperti ini, jaringan seperti ini, antarmukanya seperti ini, termasuk sampai basis datanya juga sangat detail gitu ya. Kemudian laporan dari sistem specification ini kembali kita jelaskan ke steering committee. Nah ini ya, sama sih, hampir sama seperti yang tadi, cuma lebih detail isinya. Setelah tahapan perancangan, kita masuk ke tahap konstruksi, yaitu desain sistem tadi kita coding ya istilahnya ya, kita bangun programnya menjadi sistem yang berjalan, sistem yang dapat beroperasi. Nah, yang pertama adalah menulis kode program. Jadi bisa menulis kode program from scratch gitu ya, entah bahasa apa yang digunakan dari berbagai pilihan yang ada, entah pakai Java, PHP, Python, atau apapun lah. Atau bisa juga menggunakan perangkat lunak untuk mengenerate source code. Jadi zaman sekarang ya pada banyak sekali ya software yang bisa mengenerate source code, jadi kita tidak perlu menuliskan dari awal programnya. Atau bisa juga kita menggunakan software-software open source yang tersedia, jadi kita tinggal modifikasi, ya bisa juga seperti itu ya. Nah, proses konstruksi ini harus didokumentasikan dalam dua dokumentasi namanya ya, dari dokumentasi teknis dan dokumentasi pengguna. Nah, dokumentasi teknis itu isinya apa ya, catatan-catatan dari source code yang dibangun, itu harus didokumentasikan supaya apa, supaya kalau misalkan suatu saat sistem yang dibangun itu mau dikembangkan lagi, dimodifikasi, sedangkan staff yang membangun di awal ya, di awal sistem itu dikembangkan sudah pindah misalkan mutasi, staff yang baru itu dapat melihat, oh program ini nih maksudnya ini gitu, itu di dokumentasi teknisnya. Nah, kalau dokumentasi pengguna itu lebih ke seperti ke apa ya, user guide gitu, user guide. Jadi pengguna bisa tahu, oh kalau klik ini fungsinya ini, kalau klik ini fungsinya ini, seperti itu. Nah, tadi setelah membuat kode program, kita juga harus membuat basis data tadi ya, kan udah dirancang tadi. Kita membuat basis data menggunakan DBMS apa misalkan, dan memastikan bahwa semua file dan database itu sudah diisi dan siap digunakan. Kalau misalkan kita membuat sistem yang baru dan misal ya membuat sistem PJJ baru itu mencakup fungsi-fungsi perkuliahan lengkap misal, sehingga SIPADU tidak kita gunakan lagi misalnya. Nah, itu data-data yang dari SIPADU lama mau diapakan? Apakah mau dimusnahkan atau dipindahkan ke database yang baru atau di format ulang kemudian dimasukkan ke sistem yang baru? Nah, itu perlu dipikirkan juga ya, dan dilakukan di tahap ini supaya nanti ketika sistem baru sudah berjalan, itu data-data dari sistem yang lama sudah ada di sistem yang baru. Lalu melakukan unit testing. Jadi ini memverifikasi bahwa setiap unit pada sistem bekerja seperti yang sudah dirancang. Jadi kita tadi misalkan punya beberapa fitur ya, perkuliahan, absensi, kemudian ujian, katakan misalkan 3 itu. Masing-masing fitur itu, setiap unit fitur itu bekerja dengan baik. Nah, itu harus diuji. Nah, harus dilakukan pengujian dengan mengembangkan data pengujian. Jadi dites dengan data dummy ya, data pura-pura. Misalkan kita lakukan simulasi perkuliahan, simulasi ujian seperti itu ya, dilakukan supaya kelihatan oh errornya bagian sini, errornya bagian sini. Atau memang kita coba memang sengaja dierrorkan misalkan ya, untuk melihat kalau misalkan inputnya error, masukannya tidak normal, sistemnya itu akan merespon seperti apa. Nah, testing itu setelah tahapan konstruksi baru ya, tadi ini baru satu testing ya yang kita lakukan. Nah, setelah keseluruhan sistem itu sudah dibangun, proses konstruksi sudah selesai, maka tahapan yang berikutnya adalah integrasi dan pengujian. Jadi integrasi itu dilakukan kalau misalkan tadi fitur perkuliahan, fitur ujian, fitur absensi itu misalkan yang membangun sendiri-sendiri terpisah. Nah, itu kan pasti kita jadi di akhir
ketiga fitur yang terpisah itu baru kita integrasikan atau kita gabungkan. Nah, setelah digabungkan mungkin saja terjadi error gitu kan. Tadi kan dia baru berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu harus dites lagi yang namanya integration testing. Jadi semua komponen individu dari unit yang terpisah-pisah tadi digabungkan dan kita uji sebagai suatu kelompok gitu ya untuk melihat apakah terdapat kecacatan di antara masing-masing komponen. Lalu ada sistem testing, yaitu menguji sistem yang lengkap dan terintegrasi. Ini sistemnya udah terintegrasi ya. Kita menguji sistem secara keseluruhan dari hulu ke hilir, kita coba untuk memvalidasi bahwa sistem informasi memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Lalu ada volume testing. Volume testing itu mengevaluasi kinerja sistem informasi dengan berbagai volume kerja dan kondisi operasi. Misal fitur ujian itu kan semua orang akan mengakses bersama-sama, misalnya satu angkatan gitu. Ketika volume yang mengakses naik, bagaimana kinerja dari sistem, apakah turun performanya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan volume testing. Tujuannya untuk menentukan beban kerja di mana kinerja sistem mulai menurun dan menemukan masalah yang mencegah sistem mencapai kinerja yang diperlukan. Lalu yang keempat ini adalah UAT atau User Acceptance Testing. Nah, ini dari sisi pengguna, melihat apakah sistem itu dapat diterima oleh pengguna. Jadi pengujian UAT itu adalah pengujian yang dilakukan oleh pengguna sistem terlatih ya untuk memverifikasi bahwa sistem dapat menyelesaikan tugas yang diperlukan dalam lingkungan operasi dunia nyata dan bekerja sesuai dengan spesifikasi desain sistem. Jadi melihat kalau dipakai dalam bekerja ya, disimulasikan benar-benar seperti perkuliahan sedang berlangsung, pengguna sistem terlatih tadi mengecek apakah sudah berjalan sesuai dengan lingkungan kerja yang nyata seperti itu, dan mencocokkan dengan di spesifikasi desain sistem dan sistem specification yang tadi pada tahap sebelumnya, gitu ya, memastikan apakah sudah cocok dengan sistem specification tadi. Nah, ini tadi ya, lebih detail mengenai testing pada tahapan testing tadi ada unit, integration, system, volume, dan user acceptance. Ini teman-teman bisa baca sendiri apa perbedaannya dan siapa yang melakukan. Nah, terakhir, belum terakhir. Setelah testing, itu ada implementasi. Jadi, sistemnya sudah jadi, sekarang waktunya kita mau menerapkan sistemnya gitu, mau dipakai nih, diimplementasikan. Nah, itu harus, yang pertama kita mempersiapkan penggunanya. Seperti yang kita pernah bahas sebelumnya ya, bahwa orang akan kaget dengan perubahan dengan sistem baru. Jadi harus dipersiapkan gitu penggunanya, mulai dari manajer, pimpinan, pengambil keputusan, karyawan, pengguna, dan pemangku kepentingan atau stakeholder, pokoknya semua orang yang terlibat dengan sistem yang baru itu, supaya dia siap dan dapat menerima dan menggunakan sistem yang baru tersebut. Jadi harus dipersiapkan dan disosialisasikan dulu seperti itu ya. Apa yang akan berubah dari cara kerjanya, gitu ya. Bila perlu ada pelatihan seperti itu. Kemudian persiapan dari sisi sistemnya sendiri ya, persiapan lokasi. Jadi misalkan itu harus diinstal di server seperti apa, ruangannya apakah harus ada ruangan khusus untuk servernya atau komputer yang menggunakan sistem yang baru tersebut, apakah memerlukan kabel khusus atau memerlukan AC seperti itu ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan juga. Lalu diinstal ya, instalasi misalkan tadi harus ditempatkan di suatu server, misalnya di-deploy di server, nah itu harus diinstal dulu. Diuji juga setelah diinstal dia apakah tidak ada error, benar-benar sudah berjalan. Biasanya sistem setelah diinstal baru kelihatan errornya seperti itu ya. Nah, itu yang harus diperbaiki dulu sebelum digunakan oleh pengguna. Nah, lalu yang keempat adalah cut over, yaitu proses beralih dari sistem informasi lama ke sistem pengganti. Nah, misalkan tadi contohnya sistem PJJ, misalkan setelah sistem PJJ-nya sudah jadi, si padu sudah tidak digunakan lagi misalkan, udah tercakup di sistem PJJ yang baru. Nah, kita beralih dari si padu ke sistem PJJ yang baru itu ada beberapa cara. Yang pertama ada direct conversion atau direct cutover namanya ya. Ini pendekatan berisiko tinggi, jadi si padunya benar-benar di-cut gitu, berhenti, misalnya per 1 Juni 2021 sudah tidak digunakan lagi, kita langsung masuk ke yang sistem baru. Kita langsung menggunakan sistem yang baru. Itu direct conversion namanya. Kemudian ada yang namanya phase in, yaitu menggunakan sistem baru secara bertahap sambil
menghapus sistem yang lama juga secara bertahap. Jadi misal ini ilustrasinya ya, misalkan ini Sipadu, ini sistem PJJ yang baru, kalau cut over langsung ya. Nah, tapi kalau yang berfase, misalkan sedikit-sedikit gitu, misalkan fitur perkuliahannya dulu kita pakai sistem yang baru, tapi untuk absensinya masih di Sipadu, ujiannya masih pakai sistem yang lama juga misalkan. Nanti setelah beberapa lama sudah terbiasa dengan perkuliahan pakai sistem yang baru, baru perkuliahannya yang ikut sistem yang baru, di Sipadunya dihapus. Jadi tahap demi tahap itu yang disebut dengan phase in ya. Jadi komponen 1, komponen 2, komponen 3 seperti itu sedikit-sedikit dipakai. Sampai akhirnya seluruh komponen menggunakan sistem yang baru yang sistem lama tidak digunakan lagi. Lalu ada yang namanya pilot startup. Jadi sistem yang baru itu lengkap dipakai keseluruhan tapi hanya untuk satu grup pengguna. Misalkan sistem PJJ yang baru itu digunakan oleh jurusan KS saja misalnya. Jurusan KS kita uji coba pakai sistem yang baru, tapi kelas-kelas lain, jurusan yang lain masih pakai sistem yang lama. Nanti kalau berhasil di jurusan KS ternyata gampang diterima, baru diterapkan ke seluruh mahasiswa misalnya seperti itu. Lalu ada yang namanya parallel startup, jadi menjalankan sistem lama dan baru secara bersamaan dan membandingkannya. Jadi untuk yang paralel itu cara kerjanya adalah ini tadinya kita pakai Sipadu ya di sini. Nah, lalu ada fase di mana kita menggunakan kedua sistem Sipadu dan sistem PJJ yang baru. Jadi ini masa peralihan kita pakai dua-duanya. Sipadu juga dipakai, yang baru juga dipakai. Sampai akhirnya orang-orang udah terbiasa pakai sistem yang baru. Akhirnya sistem yang lama di-cut ini ya. Jadi hanya yang digunakan adalah new system dari sini dan seterusnya. Sipadu sudah tidak digunakan lagi. Yang digunakan adalah sistem yang baru. Nah, setelah sistem digunakan ya, itu tentu pasti harus ada pengoperasian dan pemeliharaan supaya sistemnya itu berjalan, misalkan ada kendala-kendala atau ada error, itu ada support ya. Misalkan seperti menyediakan help desk gitu bagi karyawan dan pengguna kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada error itu bisa bertanya melalui help desk. Kemudian harus ada monitoring apakah sistemnya ini berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Misalkan dari memori yang dibutuhkan, jumlah pemrosesan atau waktu dalam CPU yang dibutuhkan seperti itu ya, di monitoring terus. Jadi kalau misalkan ada kendala bisa diperbaiki. Lalu mereview sistem, yaitu proses menganalisis sistem untuk memastikan sistem beroperasi sebagaimana mestinya. Jadi tetap dipantau terus gitu ya, setelah diimplementasikan tetap dipantau dan dipelihara itu. Jadi pemeliharaan itu adalah tahap pengembangan sistem yang melibatkan perubahan dan peningkatan sistem agar lebih berguna dalam mencapai tujuan pengguna dan tujuan organisasi. Jadi pemeliharaan sistem itu ada beberapa jenis ya. Jadi pemeliharaan sistem itu bisa di-trigger atau dipicu dari misalkan tiba-tiba performanya buruk seperti itu, atau ada perubahan dalam proses bisnis, atau tiba-tiba ada kebutuhan tambahan misalnya, atau perubahan kebutuhan dari pengguna. Misalkan tambahin fitur ini deh, tambahin fitur ini, atau fitur ini ternyata tidak pernah dipakai, tidak berguna, jadi dibuang aja misalkan. Kemudian ada bug misalkan, atau ada masalah teknis dan lain-lain, atau ada perubahan peraturan misalkan, ternyata kita tidak PJJ lagi, jadi gimana nih sistem PJJ-nya di custom supaya bisa bisa digunakan walaupun perkuliahannya sudah offline seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini dapat men-trigger ya terjadinya perubahan di sistem. Jadi di maintenance gitu sistemnya, ada perubahan fitur. Nah, perubahan-perubahannya itu bisa kita kategorikan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama disebut dengan slipstream upgrade. Slipstream upgrade itu perubahannya kecil ya. Saking kecilnya pengguna itu tidak merasakan bahwa ternyata ada yang berubah gitu. Di balik layar sistem itu ternyata ada yang berubah. Lalu ada perubahan yang agak lebih besar lagi dari slipstream upgrade itu namanya patch ya. Ada bugs atau apa yang perlu ditambal gitu, jadi dikirimkan patch ke pengguna.
Ini untuk perbaikan sistem seperti itu misalnya untuk mengatasi bug yang ditemukan. Lalu ada yang namanya release. Ini kalau release lebih besar lagi daripada patch. Ini juga apa namanya pengguna pasti diberitahu ya ada fitur tambahan yang besar. Jadi diberitahu pengguna gitu ada perubahan. Nah, yang lebih besar lagi itu adalah version. Jadi version benar-benar berubah sistemnya. Misalkan tadi PJJ versi 1, sekarang kita menggunakan PJJ versi 2 karena ada banyak sekali fitur yang berubah. Misalkan kita mengubah alurnya sudah tidak untuk perkuliahan jarak jauh lagi, tapi untuk perkuliahan seperti biasa melalui kelas gitu ya, normal offline di kelas misalkan. Jadi ini sudah bukan PJJ lagi, tapi PJJ versi 2 misalkan, seperti itu. Nah, lalu ada pembuangan atau disposal. Jadi ada saatnya sistem itu mungkin tidak fit lagi untuk kebutuhan organisasi, jadi harus dibuang gitu. Nah, untuk membuang suatu sistem informasi atau software itu perlu dikomunikasikan dulu ke semua yang terlibat. Khususnya para pemangku kepentingan harus diberitahu beberapa bulan sebelum penutupan sistem. Kalau misalkan tadi beli ya atau baru berurusan dengan vendor, maka harus ada kontrak yang dihentikan di sini, maka vendor juga harus dihubungi dari jauh-jauh hari sebelumnya untuk menghindari biaya penalti. Lalu data-data yang ada di sistem harus di-backup ya. Bila perlu kalau ada data yang sensitif itu dihapus atau hard drive-nya mungkin juga harus dihapus atau bila perlu dihancurkan secara fisik. Baru perangkat keras yang tidak digunakan itu bisa juga dibuang tapi harus dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, tahapan-tahapan dari pengembangan sistem tadi yaitu ya terdiri dari mulai dari perencanaan, analisis, perancangan, kemudian konstruksi, implementasi, lalu pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, cara untuk menjalankan setiap tahapan itu ada beberapa cara. Nah, cara untuk menjalankan setiap tahapan itulah yang disebut dengan metodologi pengembangan sistem. Jadi ada metodologi pengembangan sistem yang pertama yang disebut dengan waterfall. Jadi ini tahapan-tahapan yang tadi disebutkan ya, mulai dari investigasi atau perencanaan, analisis, desain sampai dengan jadi sistemnya, implementasi, itu dijalankan secara sekuensial, berurutan, seperti air terjun ya. Investigasi selesai, baru masuk ke analisis. Analisis selesai, semuanya baru masuk ke perancangan. Perancangan selesai, semuanya baru masuk ke konstruksi, dan seterusnya sampai implementasi. Apakah bisa kembali lagi ke tahapan sebelumnya kalau kita sudah ada di suatu tahapan? Bisa, tapi itu sangat tidak jarang terjadi karena yang namanya air terjun itu yang mengalirnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi normally itu selesai suatu fase, maka lanjut ke fase berikutnya. Jadi tidak bolak-balik seperti itu. Bisa sih, tapi itu jarang terjadi seperti itu. Waterfall ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi karena dia dilakukan dengan cara berurutan seperti itu, setiap tahapannya itu dilakukan dengan sangat detail ya. Itu adalah kelebihan dari waterfall. Nanti teman-teman bisa baca sendiri kelebihan dan kekurangan dari waterfall itu. Cuma kadang-kadang kekurangannya adalah tahapan konstruksi itu sudah terlalu jauh dari tahapan analisis. Jadi kadang setelah jadi user itu baru ngeh gitu bahwa oh ternyata yang saya butuhkan itu bukan seperti itu, padahal tadi di analisis bilangnya kebutuhannya A, tapi setelah sistemnya jadi baru sadar bahwa yang dibutuhkan adalah B. Nah, tapi sudah terlanjur di tahapan ini gitu, dan kita untuk kembali lagi ke sini itu akan memerlukan effort lagi. Itu salah satunya. Nah, ada metode yang kedua yaitu yang namanya agile. Nah, agile ini proses pengembangan sistem berulang yang mengembangkan sistem secara bertahap atau sprint yang berlangsung dari 2 minggu hingga 2 bulan. Jadi bedanya dengan yang waterfall tadi, kalau agile itu kita
planning, analysis, design, implementation jadi sistem versi pertama misalkan. Lalu kita lanjut sprint kedua, planning, analysis, design, implementation, jadi lagi sistemnya. Tambah fiturnya bertambah, kita tambah fitur misalkan tadi masih ada error ini, fiturnya kurang lengkap, kita tambahkan lagi. Dan seterusnya sampai beberapa kali sprint seperti itu. Jadi beda dengan yang waterfall tadi. Kalau waterfall tadi kan selesai dulu planning, analisis, baru design, baru implementation. Kalau agile kita lakukan dulu seadanya satu kali sprint jadi sistemnya. Terus kita ulangi lagi jadi lagi sistemnya seperti itu. Dan seterusnya sampai terakhir sprint itu sistem yang dibuat sudah sempurna seperti itu. Nah, agile ini juga ada kelebihan dan kekurangannya sama seperti waterfall tadi. Kalau agile ini pastinya sistem yang berjalan lebih cepat dilihat oleh user ya, karena dia rilisnya lebih cepat tadi. Rilis lagi, nanti makin lama makin bagus sistemnya. Cuma bedanya karena masing-masing tahapan planning, analisis, dan desain itu dilakukan cepat ya dalam satu sprint, itu dokumentasinya menjadi tidak sedetail waterfall gitu. Kalau waterfall benar-benar kita menganalisis sampai jadi sistem proposalnya, sistem specification-nya sangat detail. Sedangkan kalau yang agile documentation itu kurang diperhatikan. Nah, lalu kekurangan yang paling sering menjadi kritikan dari metode agile itu adalah kadang-kadang orang salah mengartikan agile itu menjadi prototyping tapi tidak prototyping yang going crazy gitu loh. Ini ilustrasinya seperti ini. Misalkan harusnya agile itu adalah seperti ini, seperti gambar yang di bawah ya. Yang pertama itu jadi working system tapi seadanya. Lalu sprint yang kedua, nah seperti ini bertambah satu fitur ini, pegangan. Lalu sprint berikutnya jadi sepeda. Sprint berikutnya jadi motor dan seterusnya. Sampai yang terakhir jadi sistem yang bagus banget. Tapi mulai dari sprint yang pertama sampai dengan sprint yang kelima itu sistemnya berjalan gitu loh, working system. Bukan seperti ini, jadi bukan bannya dulu, baru kemudian bodinya, baru yang terakhir jadi sistem. Ini salah karena sprint pertama, kedua, ketiga itu tidak menghasilkan sistem secara utuh dan berjalan. Ya, nah itu yang kadang orang salah mengartikan agile itu dengan ketukar antara phase development metodologi dan prototyping versus agile itu sering ketukar-tukar. Yang agile yang benar adalah seperti ini. Setiap sprintnya menghasilkan working system. Agile dan waterfall ya itu tadi ya ada plus minusnya. Jadi silakan teman-teman baca di literaturnya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini dalam proyek pengembangan perangkat lunak itu metodologi manapun yang dipakai ya, yang menentukan hasil atau kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan itu ada 3 ini. Yang pertama ada cost, kemudian ada time, dan ada scope. Jadi dari sisi biaya, waktu, dan scope itu hubungannya seperti segitiga sama sisi seperti ini. Jadi kalau misalkan scope-nya bertambah, misalnya kita mau tambah fitur, tambah lagi fiturnya seperti ini. Nah, itu time-nya juga harus diperhatikan gitu. Kalau sisi yang di sini tambah, berarti time juga harus nambah. Cost juga harus nambah. Jadi, tidak bisa scope-nya bertambah terus, tapi waktunya tetap misalkan harus jadi dalam 3 bulan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat proyek pengembangan perangkat lunak itu menjadi gagal. Jadi, pengembangan perangkat lunak itu dapat mencapai quality itu jika dia on scope, ya, on schedule, dan on budget. Seperti itu. Lalu, kalau kita masuk ke pembelian sistem ya, kalau misalkan membeli itu juga harus ada tahapan yang dilaksanakan seperti tadi pengembangan sistem, cuma bedanya di sini ya, kalau tadi kan setelah perencanaan dan analisis kita ada merancang dan membangun kan, konstruksi. Nah, kalau beli ya kita tidak perlu tahapan perancangan dan konstruksi, ya kita cukup
mengevaluasi package software yang mau kita beli. Cocok, ya tinggal kita integrasikan dan ke sistem yang berjalan, misalkan mau dihubungkan dengan sistem yang ada di organisasi yang saat ini, diuji, dan kalau berhasil tinggal diimplementasikan. Jadi bedanya di sini ya, di design dan construction. Jadi kalau package evaluation ini apa tahapan yang dikerjakannya? Itu adalah pertama kita mengeluarkan dokumen yang disebut dengan Request for Information atau RFI. Itu dokumen yang menguraikan kebutuhan perangkat keras atau perangkat lunak organisasi dan meminta vendor untuk memberikan informasi tentang apakah dan bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan tersebut, serta waktu dan sumber daya yang diperlukan. Jadi misalkan dari perencanaan dan analisis tadi kan kita sudah tahu kebutuhan, misalkan kita mau sistem untuk PJJ ya, kita udah tahu kita tuh butuhnya yang seperti ini, yang memfasilitasi perkuliahan jarak jauh seperti ini, untuk absensi seperti ini, kemudian untuk memfasilitasi ujian jarak jauh juga seperti ini. Nah, kita kirimkan ke vendor-vendor, ya, kira-kira bisa menyediakan nggak dengan kebutuhan seperti ini gitu. Itu biayanya berapa, spek programnya seperti apa yang kalian punya, seperti misalkan. Nah, dokumen itu yang disebut dengan request for information. Nanti vendor akan menjawab, oh untuk kebutuhan yang seperti itu kami punya software ini. Nah, dari beberapa pilihan vendor itu kita akan memilih gitu ya, mencari informasi tentang kandidat vendor dari beberapa vendor yang menjawab RFI itu tadi, kita pilih misalkan 3 vendor teratas. Nah, kita cari tahu itu vendornya bagus nggak, dari orang-orang yang sudah pernah bekerja sama dengan vendor tersebut, track record vendornya seperti apa, seperti itu. Kemudian kita evaluasi vendornya dan kandidat solusi yang diberikan oleh vendor itu, kemudian kita tentukan. Akhirnya kita pakai vendor ini, softwarenya ini, seperti itu. Kemudian kita selesaikan kontrak dengan vendor tersebut. Nah, implementasinya ya tinggal di-install ya, namanya beli kan. Kita install, kita lihat apakah sesuai dengan proses bisnis. Kalau tadi PJJ berarti kita lihat cocok nggak software itu tadi dengan proses perkuliahan yang ada di STIS. Apakah ada celah gitu, apakah kita perlu modif, ternyata nggak cocok misalkan dengan cara kita ujian selama ini dia nggak cocok misalkan, jadi harus dimodif. Ya bisa jadi ya, bisa jadi dimodif perangkat lunaknya. Nah, kemudian kita install dan dikonfigurasi sama seperti yang bangun sendiri tadi ya, kurang lebih. Kita integrasikan kalau misalkan memang mau diintegrasikan dengan perangkat lunak yang ada saat ini di organisasi. Dan seterusnya dipersiapkanlah sampai dengan akhirnya pengguna itu siap untuk menggunakan. Bila perlu ada pelatihan gitu untuk pengguna dalam menggunakan software yang baru dibeli, itu sistem yang baru dibeli. Nah, demikianlah penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem maupun pembelian sistem gitu ya. Dan tadi tahapan dalam pengembangan sistem itu bisa kita implementasikan menggunakan beberapa metodologi, ada yang menggunakan waterfall, ada agile. Sebetulnya ada banyak metodologi yang lain, tapi kita tidak bahas di sini. Mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan di mata kuliah analisis dan perancangan sistem ya, atau rekayasa perangkat lunak. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa intinya mau kita itu beli atau mengembangkan sistemnya, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi tidak apa ya istilahnya sakdek-saknyeng gitu ya, mau beli tiba-tiba langsung aja, atau mau pengembangan sistem dalam seminggu jadi aja, nah itu yang salah. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang harus diikuti gitu ya, tidak bisa organisasi itu tiba-tiba mau membangun dalam seminggu jadi, nah itu yang salah di situ ya. Baik, demikian teman-teman, bila ada yang belum dipahami nanti akan kita diskusikan melalui Zoom meeting. Terima kasih.